Salam saudara, jumpa lagi dengan saya Rosi dalam program Aku dan Dia. Selama 15 menit ke depan saya akan menemani Anda untuk belajar lebih mengenal tentang Dia yang adalah Tuhan. Saat ini program Aku dan Dia akan membahas tentang Yesus yang memiliki ciri-ciri sebagai manusia yang sejati. Selamat mendengarkan. Aku tersenyum ketika ibu penjual bumbu di pasar menebak dari mana asalku. Mungkin karena caraku berbicara, dia langsung tahu bahwa aku bukan orang Jawa. Aku sudah hidup di Pulau Jawa sejak aku masih belum menikah dulu. Artinya aku sudah hidup di Jawa lebih dari 30 tahun. Aku juga merasa bahwa logatku sudah lebih mirip logat Jawa dibandingkan dengan logat Batak, karena aku memang berlatar belakang suku Batak. Bahkan ketika aku berbicara dengan keluarga besarku, mereka sering mengolok-olok aku karena meskipun aku memakai bahasa Bangka, yaitu bahasa di mana aku bertumbuh dan dibesarkan, tetapi mereka mengatakan bahwa logatku sudah medok dan mendayu-dayu seperti logat Jawa. Akan tetapi bagi ibu penjual bumbu langgananku di pasar, logatku sama sekali tidak menunjukkan kalau aku orang Jawa. Ia dengan tepat menebak bahwa aku pasti bukan orang Jawa, tidak lahir dan besar di Jawa. Baginya, meski aku mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Jawa, tetapi logatku terlalu kuat sehingga baginya aku tetap jelas bukan orang Jawa. Ia menyebutkan ada beberapa ciri-ciri yang menunjukkan perbedaan itu. Menurutnya, ada beberapa kata dalam bahasa Jawa yang tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan benar kalau ia memang bukan orang Jawa. Dan ketidaksempurnaan pengucapan untuk kata-kata itu yang sering menjadi ciri yang membedakan antara orang asli Jawa dengan orang dari suku-suku lain. Di dalam Alkitab, aku juga melihat ciri-ciri khusus yang menyatakan bahwa Yesus, pribadi ilahi yang maha kuasa itu memang menjadi manusia. Firman Tuhan menuliskan di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Aku meyakini seluruh bagian dari firman Tuhan ini, bahwa Yesus memiliki hakikat ilahi. Namun, sisi lainnya dari pribadi Yesus adalah ia juga memiliki hakikat manusia sempurna. Karena ia memang menjadi manusia dan diam di antara manusia. Ia memilih untuk menjadi manusia bukan karena terpaksa atau hasil dari keputusan yang mendadak, tetapi hal itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Ada ahli Alkitab yang menulis tentang nubuat-nubuat mengenai Kristus yang dituliskan oleh para nabi yang hidup ribuan tahun sebelum Yesus lahir sebagai manusia. Dan nubuat itu sangat banyak. Dan pada saat yang ditentukannya, ia menggenapi semua nubuatan itu menjadi manusia. Aku melihat di dalam Alkitab ciri-ciri yang memang membuat aku yakin bahwa ia sungguh-sungguh menjadi manusia yang sejati. Ia memiliki silsilah yang dituliskan di dalam Alkitab. Yesus menjadi manusia melalui cara yang alamiah, yaitu dengan dilahirkan. Maria, ibunya memang mengandung dari Roh Kudus, sehingga Yesus tidak memiliki ayah secara jasmaniah. Tetapi Alkitab menuliskan tentang silsilah dari sisi ibunya maupun dari sisi Yusuf yang bisa disebut sebagai ayah angkat Yesus.
Aku bersyukur karena hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Yesus, Tuhan dan sahabat terbaikku, merupakan sebuah kenyataan yang bisa dilihat secara alamiah. Ia tidak dilahirkan dari sebongkah batu atau keluar dari kawah gunung berapi atau muncul dari dasar laut. Tetapi ia memang manusia sejati yang memiliki silsilah dan nenek moyang manusia, sebagaimana aku dan seluruh manusia lain di dunia ini. Aku juga melihat ciri kemanusiaan Yesus dari kisah Natal. Karena di dalam kisah Natal diperingati kelahiran Yesus sebagai manusia dari rahim seorang ibu. Yesus dilahirkan sebagai manusia setelah dikandung selama 9 bulan oleh ibunya. Sebagai seorang ibu, aku bahkan bisa membayangkan bagaimana Yesus bertumbuh di dalam rahim ibunya dan kemudian ketika masanya tiba, ia dilahirkan sebagai bayi yang mungil di palungan itu. Aku juga sungguh bersyukur karena kenyataan ini memang benar-benar menolong aku untuk bisa membayangkan bagaimana Allah benar-benar mengasihiku dan mau menyatakan dirinya dengan cara yang demikian. Aku juga melihat di dalam Alkitab bahwa Yesus membutuhkan keperluan-keperluan pokok yang juga menjadi kebutuhanku dan kebutuhan semua manusia lain. Aku melihat Yesus membutuhkan makanan. Ia juga merasa sakit ketika ia disiksa dan disalibkan. Alkitab juga menuliskan bahwa Yesus juga pernah membutuhkan istirahat karena ia merasa lelah. Ia bahkan tertidur ketika para muridnya sedang berjuang mengarungi badai yang bergelora. Aku sangat takjub melihat bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta dan pemilik dari segala sesuatu yang dahulu pernah ada, yang sekarang ada dan yang akan ada di masa yang akan datang itu, menjadi manusia untuk menyelamatkan aku dan semua manusia, maka ia menjadi manusia yang 100%. Ia tidak menjadi manusia super yang bisa terbang ke sana kemari untuk memudahkan pekerjaannya. Ia juga tidak menjadi manusia ajaib yang tidak membutuhkan apapun dari siapapun. Aku bahkan pernah membayangkan bagaimana Yesus menjalani hidupnya ketika ia masih bayi dan masa kanak-kanak sebelum ia meninggalkan semua dan memulai pelayanannya. Memang tidak ada tulisan di dalam Alkitab tentang hal itu. Tetapi aku membayangkan bahwa sebagai 100% manusia, Yesus juga membutuhkan ibunya dan orang-orang di sekitarnya untuk bertumbuh. Satu bagian di dalam Alkitab menuliskan semacam kesimpulan tentang masa itu di dalam Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Aku sungguh bersyukur karena hal ini menunjukkan bahwa ketika Yesus menjadi manusia, ia sungguh-sungguh menjadi manusia. Dan salah satu ciri manusia adalah belajar dari pengalaman dan bertumbuh dalam pengetahuan dan hikmat. Yesus tidak lahir sebagai manusia yang maha tahu, karena maha tahu bukanlah sifat manusia. Kalau ia lahir dalam keadaan maha tahu, maka ia tidak menjadi manusia yang sejati, dan karena itu tidak bisa menggantikan kita menanggung hukuman atas dosa. Selain ciri-ciri fisik, aku juga melihat di dalam Alkitab bahwa Yesus menunjukkan ciri-ciri kemanusiaan yang berkaitan dengan perasaannya. Alkitab bahkan pernah menuliskan, Yesus menangis sedih ketika seorang sahabatnya meninggal dunia. Sebagai manusia, tentu saja itu perasaan yang biasa ditunjukkan ketika ada sahabat yang meninggal dunia. Justru menjadi aneh ketika Yesus tertawa-tawa di sana, meskipun ia tahu bahwa hal itu terjadi adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yesus juga sedih meratapi Yerusalem karena ia tahu apa resiko dari sikap keras kepala dari orang-orang di kota itu yang tidak mau bertobat. Aku
Aku juga melihat bahwa Yesus pernah merasakan himpitan, kecemasan, dan kesepian ketika ia sendirian saja menghadapi masa-masa akhir hidupnya di Getsemani. Sebagai pribadi ilahi, ia tahu apa yang harus dihadapinya. Di dalam kemanusiaannya, ia juga tahu betapa sakitnya penderitaan yang harus ditanggungnya bagi keselamatan manusia. Aku juga sangat bersyukur bahwa ia memilih untuk menjalani semuanya. Dan kemudian, Yesus juga mengakhiri hidupnya sebagai manusia dengan kematian. Ia mati di kayu salib karena ia menggantikan aku dan semua manusia di dunia ini. Dosa menuntut hukuman maut, dan semua manusia berdosa sehingga semua manusia harus menanggung hukuman itu. Akan tetapi di dalam kasih-Nya, Yesus menggantikan manusia. Caranya dengan menjadi manusia yang sempurna, yang membuatnya layak menjadi pengganti, mati, menanggung hukuman dosa. Aku juga sangat bersyukur karena Yesus memutuskan untuk melakukan semuanya itu. Dengan itu, maka aku dibebaskan dari hukuman dosa dan dilepaskan dari belenggu maut. Aku mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Betapa jahat dan bodohnya aku jika aku mengabaikan apa yang sudah dilakukannya, atau justru menolak karya besar yang sudah dikerjakannya bagiku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus yang adalah pribadi ilahi yang menjadi manusia, dan kita dapat melihat ciri-cirinya sebagai manusia. Ia menjadi manusia sejati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia dengan tekun karena kasih-Nya kepada kita. Kalau Anda ingin memahami lebih dalam mengenai bagaimana Kristus menjadi manusia sejati dan apa yang dilakukannya, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa menyampaikannya kepada kami akan dengan senang hati mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.